일사 다섯 끝 2천 받고 장동식 3땡. Halo semua, kembali lagi bersama AM, anak movie Bray. Pada video kali ini, Mimin mau membawakan film yang berjudul Taza, The Hidden Card yang dirilis pada tahun 2014. Film ini disutradarai oleh Kang Heong Seol. Film ini dibintangi oleh Choi Sang-hyun atau Top Big Bang, Shin Se-kyung, Kwak Do-won, Lee Han-ui, Yoo Hae-jin, dan Kim Yoon-seok. Film ini menceritakan tentang kasus perjudian yang melibatkan triks dan tips cara memenangkan permainan kartu. Tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke alur pembahasannya. Cerita diawali oleh seorang pria yang bernama Go Guang Reol yang sedang makan di sebuah kedai mie ayam. Tak lama kemudian, ia memberikan sejumlah uang yang banyak kepada pemilik kedai. Selanjutnya, paman itu bertemu dengan seorang anak kecil yang bernama Ham Dae-gil. Kita panggil saja Dae-gil. Ia adalah pemeran utama pada film kali ini. Keesokan harinya, setelah pulang sekolah, Dae-gil bermain kartu dengan temannya. Namun, karena hari sudah terlalu sore, ia menaikkan taruhannya, sehingga membuat lawannya harus meminjam beberapa kartu kepada teman di sebelahnya. Di saat mereka membuka kartu, lawannya mendapatkan kartu yang kuat, yaitu robot, dan Dae-gil mendapatkan kartu kosmos dan air. Lawannya belum menyadari bahwa robot bisa dikalahkan oleh air. Ia menertawakan Dae-gil karena terlalu bodoh. Lalu di saat dia ingin mengambil semua kartunya, Dae-gil berkata, air dapat mengalahkan robot. Selanjutnya, diperlihatkan Dae-gil sudah beranjak dewasa dan kebiasaan judinya semakin jago saja. Singkat cerita, Scan berubah ke tempat kedai yang di dalamnya ada sebuah perjudian kecil-kecilan, dan Dae-gil bekerja sebagai seorang kurir pengantar makanan. Dan seorang pria menantang Dae-gil bermain kartu di hari lain. Keesokan harinya, pria yang bernama Gwang Chul mendapat giliran pengocokan pertama. Dengan terus meremehkan lawannya dengan bermain menggunakan sebuah trik, mengambil kartu di bawah kakinya. Namun Dae-gil tetap tenang dan terus memenangkan pertaruhannya. Di tengah pertandingan, keluar sebuah kaki yang langsung menampar muka dari Wang Chul. Di saat Dae-gil meliriknya, dia terkejut bahwa ada seorang gadis cantik di kota ini. Lalu, dia berpura-pura menerima panggilan untuk menggoda gadis tersebut. Di saat dia menanyakan nama gadis itu, berteriak seolah-olah Dae-gil melakukan pelecehan. Dan sebuah kaki pun melayang mengenai muka Dae-gil. Tidak sampai di situ, Dae-gil terus dipukuli oleh Gwang Chul, kakak dari gadis itu. Pada malam itu, ia melihat ayahnya pergi ke tempat perjudian, lalu membuat onar karena dia kalah terus-menerus dan merasa dirinya dicurangi. Situasi itu membuat pemilik tempat tersebut keluar untuk melihat kekacauan yang sedang terjadi. Di saat yang sama, pria itu membawa ayah Dae-gil ke dalam sebuah ruangan, lalu menyiksanya. Lalu pria menyuruhnya untuk melepaskan semua pakaian sambil menerima panggilan telepon. Lalu pergi dan menyuruh anak buahnya untuk memfotonya. Saat ingin memfotonya, Dae-gil muncul dari belakang, memukul anak buahnya hingga tak sadarkan diri. Naasnya, Dae-gil terfoto saat anak buahnya jatuh sempoyongan dan cool.
ayahnya menceritakan bahwa dia kalah 60 juta dengan uang tabungan istrinya. Saat ingin pergi dari ruangan, pria itu datang mengeluarkan pisau. Terjadi sedikit sebuah perkelahian yang mengakibatkan pria itu tertusuk di bagian perutnya. Pada malam yang sama, ibunya menyuruhnya pergi dari kota itu. Namun, sebelum pergi, ia menyempatkan diri untuk bertemu dengan gadis itu untuk menanyakan namanya. Gadis itu bernama Hu Mina, adik dari paman Guang Hul, pria yang menendang muka Daegil sebelumnya. Setelah mengetahui namanya, Daegil mengungkapkan perasaannya, lalu memberitahunya bahwa dia akan pergi meninggalkan kota. Dia berjanji akan bertemu jika ia sudah pantas untuknya, dan melanjutkan pelariannya. Singkat cerita, dia pergi ke Seoul, bertemu dengan seorang sahabat lamanya yang bernama Charlie, yang sudah menjadi sukses dengan bermain kartu di distrik Gangnam. Lalu temannya mengingatkan perjudian di tempat ini sangat brutal. Namun dengan kemampuannya, Daegil percaya dia akan sukses dan membeli gedung bagus dalam waktu 5 tahun yang ia lihat dalam perjalanannya ke sini. Lalu dia menyewa sebuah motel dengan uang yang diberikan ibunya. Saat yang sama, dia melihat tulisan pindah tahun depan di ruangan itu dan menjadikannya motivasi untuk dirinya. Pada malam itu, Daegil terus mengasah kemampuan miliknya, sehingga membuat kartu menancap di atas plafon ruangannya. Keesokan harinya, Daegil menemui Charlie untuk meminta sebuah pekerjaan. Pekerjaan pertama Daegil di Seoul adalah menjadi juru parkir para pemain judi. Kemudian Charlie memperkenalkan seorang bos besar dari tempat itu yang bernama Bos Gojang. Di saat yang sama, Daegil mengantarkan makanan untuk Bos Gojang. Lalu dia meminta pekerjaan di tempat itu. Namun, sebelum menerimanya, Bos Gojang menanyakan sesuatu tentang nama, tanggal lahir, dan garis di tangannya. Sebelum memulai pekerjaannya sebagai seorang pelayan, dia meminta Charlie untuk mengajaknya berkeliling. Dan bertemu dengan kepala keamanan yang bernama Shin. Kemudian sebuah scan berubah ke inspektur kepolisian, yang dimana dia ingin melakukan pengecekan tempat tersebut. Namun, ada seorang wanita yang menjatuhkan bungkus rokok lalu memberikannya ke inspektur. Dan ternyata itu adalah uang suap tutup mulut. Wanita itu dipanggil Madam Kecil. Madam adalah seorang rentenir di tempat perjudian yang meminjamkan uang dengan bunga berlipat. Di saat berkeliling, mereka bertemu dengan seorang pria yang bernama Direktur Seo, yang dimana dia adalah pemain judi anak buah Bos Jang. Keesokan harinya, pekerjaan pertamanya sebagai pelayan dimulai. Dengan skill dan kemampuan di kampung halamannya, Daegil dapat dengan mudah beradaptasi dan mendapatkan keuntungan berkali lipat dari penjualannya. Setelah itu, muncul wanita seksi dan cantik menggunakan jaket merah dengan video slow-mo-nya. Membuat seluruh orang melongo dan terdiam melihatnya. Setelah itu, Bos Jang memanggil Daegil untuk menggantikan Direktur Seo bermain kartu karena dia sedang sakit usus buntu. Pada malam itu, Charlie selalu mendapatkan kekalahan. Di saat pengocokan kartu, Charlie ketahuan oleh lawannya menggunakan trik. Namun, Daegil dapat membaca situasi dengan cepat dan membalikan suasana. Lalu Daegil menyuruh Charlie untuk istirahat dan menggantikannya untuk membagikan kartu. Pertandingan demi pertandingan, Daegil dapat memenangkannya, hingga membuat semua lawannya rungkat. Dan membawa kemenangan besar untuk Bos Gojang. Karena keistimewaan Daegil, membuat Charlie dilupakan oleh Bos Jang.
dan membuat Charlie iri atas perlakuan tidak adil Bos Jang kepada Daegil. Singkat cerita, Scan berpindah ke showroom mobil dengan wanita berjaket merah yang bernama Nona Woo Jion, lalu berkencan dengannya, dan pergi meninggalkan motel kumuh itu dengan membeli gedung mewah, serta berpenampilan lebih menarik. Keesokan harinya, Nona Woo merengek memaksa Daegil untuk mengajarinya bermain kartu. Pada malam itu yang sangat intens, panggilan alam pun terjadi. Iblis telah menguasaimu, Ham Daegil. Sesaat ia melupakan Humina dan menjalin asmara dengan Nona Woo. Hari demi hari, pulau demi pulau, mereka bercumbu dan melakukannya. Ada pepatah mengatakan, wanita akan menghancurkan kesuksesanmu. Kemudian, Scan berpindah ke ruangan rapat kantor. Seluruh anggota berkumpul membahas jebakan untuk janda kaya yang bernilai 10 miliar. Lalu Daegil menyapa Charlie. Namun, dengan raut wajah cuek Charlie mengabaikannya. Jebakan itu bertujuan untuk memancing janda muda kaya dengan modal 3 miliar dari perusahaan, supaya ia mengeluarkan uang lebih banyak lagi saat pertaruhan dan menguras semua hartanya. Direktur Seo sebagai pemain, Madam Kecil bertugas menaikkan bet uang taruhan, Charlie sebagai pelayan, Madam Song sebagai umpan untuk memancing dia ke jebakan, dan Daegil sebagai pemimpin pertandingan. Dan janda kaya yang dimaksud ternyata adalah kekasih Ham Daegil saat ini, Nona Woo itu sendiri. Jebakan itu tidak berjalan dengan lancar dan mengalami banyak kerugian sangat besar yang membuat Bos Jang hampir bangkrut. Dengan modal terakhir yang tersisa, Daegil menemui Nona Woo untuk memperingatinya bahwa jangan datang lagi ke tempat itu. Mereka sengaja kalah untuk mendapatkan uangmu dan menguras habis uangmu. Pada saat yang sama, dia muncul kembali dan bermain. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk menghabisi Nona Woo dengan mempertaruhkan semuanya. Dengan sebuah trik yang telah disusun oleh Madam Kecil, permainan dimulai. 우와, 진짜 신기하다. Tetapi, terjadi hal tak terduga. Permainan itu dimenangkan oleh Nona Woo dan membuat Daegil sangat kebingungan. Pada malam itu, Charlie dan Daegil pergi minum untuk menenangkan pikiran. Lalu ia bertanya ke Charlie, apa yang terjadi dengan Bos Jang? Charlie pun berkata, bos bangkrut. Direktur Seo pergi berjudi untuk membantu bos. Charlie pun memperkenalkan Daegil kepada Jang Dong-sik, bos yang terkenal dengan kejahatannya, untuk bertanding melawannya. Sebelum bermain, Bos Dong-sik memanggil asisten wanitanya. Daegil sangat terkejut saat melihatnya, karena itu adalah Hu Mina, wanita yang dia lamar di kampung halamannya. Dikarenakan tidak membawa uang, mereka melakukan taruhan dengan perhitungan poin kemenangan. Namun, Daegil tidak mengetahui niat lain dari Charlie. Awalnya, Daegil memimpin jalannya pertandingan. Namun, di pertengahan pertandingan, Bos Jang menggunakan trik melalui kentut badannya untuk membuat ruangan bau, lalu menyuruh Hu Mina untuk membuka jendela. Tanpa sadar, Daegil melirik ke arah Mina, dan di kesempatan itu, Charlie dan Bos Jang menukar semua kartu permainan. Seketika, permainan berubah menjadi kekalahan untuk Daegil dan kemenangan besar untuk Dong-sik. Aing teh nggak ngerti itu main kartu apa. Intinya, Daegil kalah dan memiliki utang sebesar 1 miliar. Bos Jang memberi keringanan dengan membayar 82 juta per bulan selama 1 tahun. Lalu Charlie berteriak memanggil keamanan Shin. Begitu pula dengan Bos Jang yang berteriak memanggil pengawal Kim. 신부장! 신부장! 김구나! 신부장! 신부장! Namun setelah itu, terdengar suara pertarungan di luar, di mana kepala keamanan Shin tak sadarkan diri. Ada pepatah mengatakan, mata dibalas mata. Lalu diperlihatkan Dong-sik bersama Gojang. Di sana, Dong-sik mengatakan akan menguras Daegil karena bersekongkol dengan Nona Woo untuk membuat Bos Jang bangkrut.
Di sini Daigil tidak mengetahui bahwa dia telah dijebak oleh konspirasi Direktur Seo, Madam Kecil dan Charlie. Pada malam itu, Daigil dikejar oleh sekelompok orang dan dibawa masuk ke dalam sebuah mobil. Saat berada di dalam mobil, Daigil melakukan perlawanan. Namun naas, salah satu tangannya terluka saat melakukan perlawanan. Begitu bangun, dia sudah babak belur dan sangat kaget. Salah satu ginjalnya sudah diambil. Saat bersamaan, Dong-sik muncul dan berkata, "Apartemen, saldo rekening, serta ginjalmu itu untuk 2 bulan utangmu," lalu meninggalkannya pergi. Karena tidak memiliki uang suap, inspektur polisi menangkap Bos Jang. Sementara Madam Kecil dan Direktur Seo pergi bersembunyi. Dengan apa yang dialami oleh Daigil, sekarang dia tidak memiliki apapun dan menjadi gelandangan. Tiba-tiba dia didatangi oleh Mina dan memberikan sebuah uang. Mina pun menjelaskan, "Ini uang dari hasil menjualmu. Menipumu, kau telah dijebak oleh Dong-sik dan ternyata Charlie telah bekerja sama dengan Dong-sik." Saat mendengar itu, Daigil sangat amatlah marah dan ingin langsung menemui Charlie. Tapi Mina mencegahnya dan menyuruhnya melarikan diri saja. Dia tidak ingin membiarkan pria yang melamarnya mati begitu saja. Daigil berkata, "Jika kau telah menyelamatkan nyawaku, berarti nyawa ini adalah milikmu." Daigil kemudian pergi. Singkat cerita, Daigil berada di suatu tempat dan berjudi dengan orang-orang di sana. Di perjudian itu, Daigil bermain curang, tapi langsung diketahui dan benar saja saat dibuka kartunya sesuai perkiraan orang-orang. Saat Daigil ingin dihukum, ada seseorang yang menukar kartunya. Ternyata, kartu yang tersisa tidak sesuai perkiraan orang itu. Akhirnya, Daigil bebas dan mengejar orang itu yang bernama Gong Guang di awal video. Mereka saling lupa dan tidak mengingat pernah bertemu. Daigil meminta Guang untuk menjadi mantra, namun Guang menolaknya. Tetapi Daigil tidak menyerah dan terus mengejar Guang. "Kau mengingatkanku pada seseorang yang telah menyelamatkanku. Terkadang, poin kecil bisa mengalahkan poin besar," ucap Guang. Keesokan harinya, mereka dalam perjalanan. Daigil terus meminta Guang untuk menjadi rekan mitranya. Saat itulah ban mereka bocor dan berhenti di sebuah bengkel. Ketika alis mereka naik, mereka sedang mengujimu. Jika menghindari kontak mata, mereka berarti berbohong. Pupil mata membesar ketika senang dan mengecil ketika dibenci. Sambil menunggu mobil selesai, Daigil dan Guang diajak berjudi dengan orang-orang di sana dan menang besar. Kemudian, mereka disuruh kembali lagi untuk pertarungan yang lebih besar. Esok harinya, Daigil dan Guang kembali ke tempat itu untuk berjudi. Namun dengan kursi yang sudah diatur oleh mereka, Paman Guang memberitahukan di luar ada mobil yang sedang diderek, agar Daigil bisa berganti tempat duduk. Dengan pengalaman yang diajarkan Guang, Daigil bisa mendapatkan kemenangan dan mendapat semua uang hasil perjudian tersebut. Kemudian, Daigil berbicara kepada Guang kalau dia ingin bermain di permainan yang lebih besar. Dan Guang berkata, "Kau pikir kau sudah menjadi jago setelah mengalahkan para pecundang itu?" Karena Daigil berpikir orang yang dia kalahkan kemarin adalah seorang taza yang berbaju hitam dan bermata sipit. Singkat cerita, mereka berdua berpergian untuk berjudi dan selalu memenangkannya. Pada malam itu, saat hendak pulang, Daigil melihat Charlie sedang dihajar oleh segerombolan orang. Lalu Daigil menghampirinya dan bertanya kepada Charlie, "Kenapa kamu menjualku kepada Dong-sik?" Charlie membalas, "Hanya karena kau bisa bermain, bos hanya memperhatikanmu." Dan mereka anggota Gojang ternyata bukan menjebak Nona Wu, melainkan menjebak Bos Jang, ucap Charlie. Setelah itu, Charlie memberitahu Daigil kalau Mina dijual karena dirinya.
Setelah mengetahui kebenarannya, Daegil berniat datang sendirian untuk menyelamatkan Mina ke markas Ghost dengan syarat Daegil harus bermain judi dengan Mina. Setelah aturannya dijelaskan, jika Daegil menang, dia boleh membawa Mina dan dia harus memotong tangannya. Singkat cerita, Daegil menang dan hutang Mina pun lunas dengan tangan Daegil yang terluka. Ketika ingin meninggalkan tempat itu, Daegil disuruh untuk melunaskan bunga dari hutang Mina. Tidak lama kemudian, Guang datang dengan tas penuh uang untuk membayar semua bunganya dan meminta Ghost untuk melepaskan mereka. Sesampainya di rumah, Mina terus tertidur selama 2 hari. Lalu Guang bercerita kepada Daegil kalau dulu ada 3 penjudi legendaris bernama Pyong, Yakgui, dan Agui. Yang salah satunya bernama Agui dijuluki sebagai iblis perjudian dan disebut juga sebagai tangan Tuhan. Tapi dia kini sudah berhenti di dunia perjudian. Ketika Mina sudah bangun, mereka pergi ke sebuah restoran untuk menceritakan kisah kelamnya. Suatu hari, kakaknya diajak temannya dan diperkenalkan ke Ghost dan Dongsik, yang ternyata untuk dijebak dan dirampas semua uangnya. Adiknya, Mina, juga menjadi sasaran untuk menjadi pelunasan hutangnya. Beberapa kali, Mina juga dijebak dan disetubuhi, yang membuat Guang Chul marah dan membunuh salah satu dari mereka. Dongsik yang sudah mengetahui Mina pergi, langsung memerintahkan Ghost untuk mengirim 1 orang untuk mencarinya. Saat sedang bersantai ria di sebuah mall, mereka bertemu dengan anak buah Dongsik dan terjadilah perkelahian yang menyebabkan Guang meninggal bersama anak buah Dongsik. Setelah kejadian itu, Daegil dan Mina membuat rencana untuk menjebak si Seo, Madame Jo, dan Madame Song. Tidak lama, rencana pun dimulai. Di sini, Mina berpura-pura menjadi janda yang kaya raya. Awalnya, Mina selalu kalah sampai taruhan menjadi semakin banyak. Dan saat itulah, Mina membalikkan keadaan. Rencana berlanjut ke Seo. Saat permainan mau dimulai, Seo dengan curangnya menukar kartunya dengan kartu yang dia sudah siapkan. Tapi sayangnya, kartu yang sudah dia siapkan itu sudah ditukar duluan oleh tim Daegil. Singkat waktu, Seo kalah dan berhutang sangat banyak. Ternyata, di balik rencana ini, ada Gojang yang sudah diberitahu oleh Daegil bahwa dirinya dahulu pernah ditipu oleh mereka. Kemudian Daegil bertemu dengan Nona Wu untuk bekerja sama menjebak Dongsik. Akan tetapi, Dongsik sudah mengetahui kalau dirinya akan ditipu. Tetapi, bukan itu tujuan yang sebenarnya. Kemudian Nona Wu pergi dan menaruh pelacak pada celana Dongsik untuk mengetahui di mana Dongsik menyimpan uangnya. Kemudian mereka pun pergi ke tempat di mana Dongsik menyimpan uangnya dan mengambil setengahnya dan setengah lainnya diserahkan kepada polisi. Dongsik pun kini menjadi buronan dan luntang-lantung ke sana kemari menghindari polisi yang mencarinya. Setelah itu, Daegil dan Nona Wu bertemu. Nona Wu yang cemburu dengan hubungan mereka membuat rencana dengan Dongsik. Dan anak buah Daegil yang sebelumnya membantu rencana untuk menjatuhkan Seo ditangkap. Daegil yang mengetahuinya langsung datang ke markas Dongsik untuk melakukan pertukaran dengan uang yang sudah dia bawa. Ternyata Dongsik berkhianat. Dan itu sudah diketahui oleh Daegil. Lalu Daegil membakar uang yang sudah dia bawa, yang ternyata itu semua uang palsu. Dikira sudah lolos dari pengejaran Dongsik, ternyata Dongsik datang dari arah samping, melaju kencang, menabrak mobil mereka dan berakhir kecelakaan, yang menyebabkan Mina keguguran dan mengambil semua uang yang ada di dalam mobilnya. Malamnya,
Dong-sik mencoba kabur ke luar negeri dan berpisah dengan Nona Wu. Tapi, lagi-lagi dia dikhianati oleh Nona Wu yang bekerja sama dengan Ghost. Kemudian, uang itu pun diambil dan meninggalkan Dong-sik. Saat berada di dalam mobil, Ghost memberikan kopi yang sudah dicampur oleh obat bius kepada Nona Wu. Setelah meminumnya, Nona Wu pingsan dan dibuang di pinggir jalan. Scan berpindah ke rumah sakit di mana Mina dirawat. Daegil terlihat sangat marah karena Mina yang keguguran. Lalu Daegil pun pergi mencari koper yang dibawa oleh Dong-sik sebelumnya, yang nyatanya koper itu dibawa oleh Ghost untuk diserahkan kepada pamannya, Agui. Setelah pamannya menggeledah koper itu, tidak lama kemudian Daegil bersama Guangchul datang. Agui pun bertanya, "Untuk apa kamu kesini?" Daegil menjawab, "Aku datang untuk membunuh Dong-sik." Selang beberapa menit, Dong-sik pun datang untuk meminta uangnya kembali kepada Agui. Setelah itu, Agui memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah judi dengan perjudian dengan taruhan uang dan nyawa. Lalu Dong-sik mengambil uang dari Nona Wu dan memaksa Nona Wu untuk ikut ke dalam permainan mereka. Di hari penentuan, mereka semua tiba. Daegil yang mengajak Mina serta Guangchul sebagai pengawal dan Dong-sik yang datang dengan Nona Wu. Saat permainan akan dimulai, mereka harus memenuhi syarat, yaitu hanya menggunakan satu tangan dan tanpa memakai pakaian. Mereka semua setuju dan perjudian dimulai. Saat sudah dimulai, Dong-sik selalu mendapatkan kemenangan. Daegil yang mulai curiga dengan Dong-sik ingin dia melepaskan kacamatanya, tapi Dong-sik malah pasang taruhan gila untuk kacamatanya jika mau dilepas. Singkat waktu, permainan semakin panas. Di saat Daegil dibagikan kartu, diminta kekasihnya untuk menyalakan rokok untuknya dan berpura-pura menyelipkan kartu di celana dalamnya Mina. Agui yang mengetahuinya membuat permainan semakin memanas. Dia pun bertaruh kepala dan uangnya. Daegil pun ikut menyetujuinya. Setelah kartu dibuka, ternyata Agui salah, mengira kartu yang dimiliki Daegil yang membuat Mina harus membuka celana dalamnya, karena Agui telah mencurigainya. Setelah terbukti kalah, Agui dan Dong-sik berkhianat dan menyuruh Ghost untuk membunuh Daegil. Tetapi saat ingin dilakukan, Guangchul menembak tangan Ghost. Kemudian Dong-sik mematikan lampu di ruangan itu dan mengamuk. Setelah lampu dinyalakan kembali, terlihat Dong-sik sudah mati ditembak oleh Guangchul dan permainan pun berakhir. Daegil, Mina, dan Guangchul meninggalkan tempat permainan dan pergi. Sesampainya di luar, Mina melihat perut Guangchul terluka. Lalu dengan sigap Guangchul menodongkan senjata ke Mina dan pergi membawa uang hasil judi tadi. Kemudian muncul berita yang memperlihatkan mobil melaju kencang yang menerbangkan banyak uang dan korban pembunuhan yang ternyata itu adalah Guangchul. Hari-hari berlalu, Daegil dan Mina kemudian mendapatkan sebuah surat yang ditulis oleh Guangchul di kediamannya, yang berisikan permintaan maaf dan peta untuk mengambil uang yang sebelumnya Guangchul ambil. Akhir cerita, ketika Daegil dan Mina pergi, dia membuang kartu-kartu itu dan mereka pun hidup damai dan bahagia. Pesan yang bisa kita ambil dalam film ini adalah cinta itu seperti judi. Ia akan mempertaruhkan apa saja untuk mendapatkannya. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel Anak Movie. Terima kasih dan sampai jumpa.